saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan seluruh keluarga sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa memenuhi kehidupan saudara. Sebelum kita mendengarkan program renungan harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan mempraktekkannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari Roma 8 ayat 28, demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan, di tengah penderitaannya yang berat, kemungkinan Ayub berusaha untuk berpegang pada kepercayaan ini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Seperti juga yang pernah dialami oleh banyak orang, Ayub pernah merasa kesulitan memahami kebaikan apa yang dapat datang dari situasi rumit seperti yang dialaminya. Ia tidak mengerti berapa lama Allah akan membiarkannya menanggung penderitaan, kesakitan, dan perasaan malu yang luar biasa itu, sebelum yang baik terwujud dalam kehidupannya. Bahkan Ayub sempat meragukan apakah ia akan sempat melihat kebaikan itu datang atau tidak. Seringkali kita juga merasakan ketidaksabaran seperti itu di tengah-tengah kesusahan dan masalah yang kita alami. Kita selalu ingin tahu alasan penderitaan kita, dan kalau bisa, saat itu juga kita mendapatkan jawabannya. Hal inilah yang seringkali membuat kita menggerutu, bersungut-sungut, bahkan mungkin kecewa kepada Tuhan ketika mengalami kesukaran dalam hidup. Kitab Ayub memberikan pengetahuan mendalam tentang mengapa kita tidak dapat mengerti sepenuhnya misteri ini. Sangat jarang ada orang yang dapat memahaminya. Karena itu, pada saat-saat seperti saat ini, kita harus memperbesar kapasitas kesabaran kita. Sebab bahkan mungkin sampai tiba di ujung waktu hidup kita, kita belum juga dapat mengetahui apa alasannya dan kebaikan apa yang ada di dalam setiap masalah dan problem yang kita alami. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebenarnya kunci untuk melihat kebaikan Allah dalam masa kesukaran adalah dengan memusatkan perhatian kepada Tuhan saja. Percayalah bahwa Allah itu selalu baik dan ingin terus memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Kita harus paham bahwa fokus itu sangatlah penting. Mari coba lakukan hal ini. Letakkan ibu jari saudara sekitar 15 cm di depan wajah saudara. Sekarang, coba pusatkan pandangan saudara pada ibu jari tersebut. Apa yang terjadi pada latar belakangnya? Jika saudara melakukannya dengan benar, maka latar belakang seharusnya tampak kabur. Sekarang coba pusatkan pandangan saudara pada latar belakang dari ibu jari tersebut. Apa yang terjadi pada ibu jari saudara? Jika saudara melakukannya dengan benar, seharusnya ibu jari saudara kali ini akan tampak kabur. Pelajaran ini adalah hal sederhana. Jika kita memusatkan perhatian pada kesukaran dan penderitaan, hal-hal yang baik juga akan ikut kabur, tidak terlihat jelas oleh mata kita. Sebaliknya, jika kita memilih berkonsentrasi pada hal-hal yang baik, kebenaran firman Tuhan, dan janji-janji Tuhan,
maka penderitaan juga akan kabur dari perhatian kita. Sebaliknya, jika kita memilih berkonsentrasi pada hal-hal yang baik, kebenaran firman Tuhan, dan janji-janji Tuhan, maka penderitaan dan masalah juga akan kabur dari penglihatan kita, walaupun mungkin tidak sepenuhnya menghilang. Paulus mengingatkan kita bahwa apa yang kita jadikan pusat perhatian adalah pilihan kita. Kitalah yang memutuskan apa yang akan kita lihat. Paulus memilih untuk melihat kebaikan Allah, bukan kesukarannya, dengan berkata, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Saudara terkasih dalam Tuhan, perlu kita ingat bahwa sekalipun kita dalam penderitaan, Tuhan tetaplah Bapa yang baik, dan Ia tetaplah menakjubkan dalam segala hal yang akan Ia nyatakan dalam hidup kita. Maka dari itu, perlu untuk selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang mampu membangun jiwa dan roh kita. Kata-kata yang keluar dari ucapan kita, sebaiknya kita isi dengan ucapan syukur dan kegaguman kita terhadap kuasa Allah. Itulah yang sebenarnya membuat kita tetap bersuka cita dan mampu melihat kebaikan-kebaikan Allah dalam setiap kesukaran dan penderitaan kita. Mari, siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Melalui renungan ini, kami belajar untuk melihat kebaikan Tuhan di balik setiap masalah yang kami alami. Walaupun mungkin sampai saat ini, ada di antara kami yang belum melihatnya, namun kami akan tetap berkonsentrasi pada hal-hal yang baik, kebenaran firman Tuhan, dan janji-janji Tuhan, agar supaya iman dan semangat kami tetap terjaga dengan baik, sehingga kami tetap mampu bersabar untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, yang Tuhan nyatakan dalam kesukaran dan penderitaan yang kami alami. Terima kasih Tuhan, untuk kasih-Mu yang begitu besar dan luar biasa bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati pemerintahan yang ada saat ini. Kami berdoa buat orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Berikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka yang terdampak bencana saat ini. Tuhan menyediakan kebutuhan hidup mereka. Hamba berdoa saat ini ya Tuhan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang berduka, beri jalan bagi yang sedang berputus asa. Berkati yang berkekurangan, cukupkan kebutuhannya. Berkati setiap usaha, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, pernikahan, dan bahkan segenap aspek kehidupan setiap pendengar yang saat ini sedang mendengarkan renungan harian ini ya Tuhan. Yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan beri jodoh yang terbaik, yang daripada Tuhan, yang takut akan Tuhan. Yang sedang memerlukan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Yang sedang mencari peluang usaha, Tuhan berikan hikmat dan buka jalan. Yang rumah tangganya sedang bermasalah, Tuhan pulihkan setiap rumah tangga yang ada. Hubungan dalam keluarga dipulihkan, hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak dipulihkan oleh Tuhan. Yang bisnisnya sedang bermasalah, Tuhan tolong bisnis mereka. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, buka hati dan arahkan hati dan fokus hidup saudara kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus saat ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita semua dan kita semua hidup kekal memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur dan kami percaya. Amin.